Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ustazah doakan ya, semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berjumpa lagi dengan Ustazah Aisyah di sini. Ustazah akan melanjutkan cerita dari Ustazah Hafsah. Ceritanya masih sama judul bukunya, Rasulullah Teladan Utama. Cahaya dari Mekah. Perjalanan hidup Rasulullah dari lahir hingga hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Kita baca bersama. Judulnya apa? Ini bagian 2. Kemarin bagian satunya sudah diceritakan sama Ustazah Hafsah. Kita baca bersama ya. Ka'bah dan masyarakat jahiliyah. Sejarah Ka'bah sangat panjang. Tempat ibadah ini sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Ka'bah merupakan tempat ibadah pertama yang dibangun untuk manusia. Hal ini seperti diceritakan Allah dalam surat Ali Imran ayat 96. Pada saat Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, dia bertemu kembali dengan istrinya Siti Hawa di Jam'an. Tempat itu sejajar dengan arsy Allah. Nabi Adam diperintahkan untuk membangun rumah ibadah di sana. Lalu Nabi Adam alaihissalam tawaf dan sholat. Sebagaimana Adam pernah melihat malaikat melakukan itu di arsy. Di tempat itu doa-doa akan dikabulkan. Itulah namanya Ka'bah Baitullah yang berada di Mekah sekarang. Saat Nabi Adam alaihissalam tiba, di tempat itu terdapat batu yakut berwarna merah. Nabi Adam alaihissalam membangun fondasi Ka'bah. Bangunan itu dulunya berbentuk kotak, sederhana sekali ya. Letak dinding Ka'bah membujur, tiap sudut mengarah ke 4 mata angin, yaitu sebelah barat laut, timur laut, barat daya, dan tenggara. Tujuannya agar bangunan ini tidak runtuh jika badai angin kencang bertiup. Masing-masing sudut diberi nama sesuai arahnya. Yang pertama rukun Iraki, mengarah ke Irak atau Mesopotamia. Yang kedua rukun Yamani, mengarah ke Yaman. Yang ketiga rukun Syami, mengarah ke Syam atau Suriah. Dan yang keempat rukun Hajar Aswad, berada di dekat Hajar Aswad. Pembangunan Ka'bah kemudian dilanjutkan oleh Nabi Syed, putra Nabi Adam alaihissalam. Pada waktu itu banjir besar. Pada masa Nabi Nuh alaihissalam, Ka'bah pun ikut musnah. Tidak tersisa apapun kecuali gundukan tanah merah yang menandai tempatnya. Namun orang-orang dari berbagai penjuru dunia masih ingat bahwa di Mekah pernah ada sebuah tempat ibadah. Di tempat itu setiap doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang-orang yang lemah akan datang ke sana. Mereka akan berdoa dan mengharap pertolongan Allah. Ka'bah tetap menjadi tempat ibadah kaum muslim di seluruh dunia. Juga menjadikan Ka'bah sebagai arah menghadap wajah saat sholat. Bangunan Ka'bah pernah mengalami beberapa kali renovasi karena kerusakan disebabkan banjir serta serangan tentara. Bangunan Ka'bah sekarang ukurannya 12 kali 10 kali 15 meter. Besar ya. Banjir terakhir sangat besar yang menimpa Ka'bah tahun 1941. Sudah lama sekali ya. Kini bangunannya juga diberi atap yang disangga 3 pilar kayu. Pintunya ditinggikan dari permukaan tanah. Dinding bangunan bagian luar ditutupi oleh kelambu hitam bersulam. Pemegang kunci Ka'bah adalah keturunan dari Bani Syaibah.
Administrasi dan pelayanan ibadah haji dilakukan oleh pemerintah. Semoga kita semua bisa ke sana ya. Bisa berkunjung ke Ka'bah. Amin. Ka'bah menjadi ciri khas kota Mekah sejak dahulu. Para penjuang Mekah menjadikan Ka'bah sebagai tujuan utama. Mereka sholat, tawaf, dan berdoa di sana. Inilah yang menyebabkan Mekah selalu ramai oleh peziarah. Mekah menjadi negeri yang makmur. Larangan berperang di Mekah juga menjadikan Mekah aman. Keamanan ini membuat orang tidak ragu untuk mengunjungi Mekah. Itulah salah satu berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kota suci ini. Bagaimana sejarah menemukan kembali Ka'bah setelah hilang? Siapa yang menemukannya? Doa di Multazam. Suatu hari Rasulullah SAW berdoa di Multazam sambil mendekatkan wajah dan dadahnya. Multazam adalah dinding Ka'bah di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Beliau bersabda, antara rukun Hajar Aswad dan pintu Ka'bah terdapat multazam. Tidak seorang pun hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di tempat ini kecuali dikabulkan doanya. Itulah kisah dari awal mulanya Ka'bah. Ustazah sudahi dulu ya. Jangan lupa semangat murojaahnya. Sampai di sini dulu. Besok akan dilanjutkan cerita dari ustazah yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.